kelompok yang akan menjelaskan tentang masyarakat madani atau civil society. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nasulina dan kedua rekan saya itu adalah Putri Syifa Amelia dan Rastri Wulandari. Next, sebelum kita memasuki sebuah materi yang lebih inti, maka alangkah baiknya kita lebih baik ke pendahuluan terlebih dahulu. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, komitmen masyarakat demokratis sejak berlakunya reformasi tahun 1998 memerlukan strategi penguatan civil society. Melalui civil society ini lebih tunjukkan arah pembentukan negara secara gradual yang menjunjung seluruh aturan tatanan masyarakat yang demokratis, partisipatoris, efektif, kritis, dan dewasa yang mempunyai balancing power terhadap kecenderungan represi dan ekstrim dari mereka. Oleh karena itu, kemauan reformasi perlu dipahami bahwa perubahan politik secara struktural belumlah cukup jika tidak diiringi oleh perubahan secara kultural. Waris budaya feudalisme dan paternalisme yang masih sangat kental menyelimuti kehidupan masyarakat Indonesia membutuhkan perubahan besar ke arah tumbuh kembangnya demokratisasi. Next. Setelah kita membahas pendahuluan tadi, maka budaya peradaban, hubungan karakteristik budaya dan peradaban, contoh, society, dan kesimpulan. Lagi next. Oke, kita bahas sebuah sejarah dari masyarakat madani ini. Civil society ini diterjemahkan dengan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang diciptakan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri kehidupan masa Nabi yang dianggap sebagai prototipe masyarakat modern yang ideal pada masa Nabi merupakan juga bagi John Locke, Montesquieu, dan Rousseau dalam menyusun konsep civil society. Masyarakat madani sebagai negara civil society ini diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim, ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia dalam drama pada simposium dalam rangka Forum Ilmiah dan Festival Istiqlal 26 September 1965. Selanjutnya, Wakil Presiden Habibie, Ketua Umum ICMI, sebagai presiden dalam masa transisi telah mempopulerkan konsep masyarakat madani karena presiden beserta kabinetnya selalu melontarkan diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Perumusan dan pengembangan konsep masyarakat madani menggunakan proyek Kingdom Theory yang berangkat dari sebuah hadis yang mengatakan Al-Quran kami tuma alladhi yalunahu tuma alladhi yalunahu, yaitu dalam ukuran baik atau buruknya perilaku harus dengan merujuk pada kejadian yang terdapat dalam tanah. Yang pertama ada Kim 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang menjawata dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua ada Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Lalu, apa sebenarnya masyarakat madani itu? Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu.
Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sesungguhnya kaum Saba dan tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua belah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Firman Allah, Quran Surat Saba ayat 15. Lalu selanjutnya karakteristik civil society dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah adanya ruang publik yang bebas atau free public sphere. Yang kedua adanya pilar penegak. Pilar-pilar sebagai penegak dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang kedua ada pers. Yang ketiga ada supremasi hukum. Yang keempat perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah partai politik. Sedangkan untuk budaya civil society dibagi menjadi 13. Yang pertama ada demokrasi, toleransi, saling mempercayai, saling menghargai, sikap kritis dan rasional, keadilan, pertanggungjawaban, partisipatoris, kejujuran, good governance, persamaan gender, counterbalancing, yang terakhir ada penghormatan hak asasi manusia. Lalu, apa itu peradaban civil society? Peradaban civil society itu selaras dengan jiwa dan semangat modernisasi. Masyarakat yang mendukung civil society dengan karakteristik budaya dan peradaban modern memperlihatkan perbedaan prinsipil bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat tradisional, feodal, dan paternalistik. Dengan sendirinya, komitmen perubahan struktural dalam kehidupan politik memerlukan perubahan dan menghilangkan segenap hal yang berbau tradisional, feodalisme, dan paternalistik ke arah jiwa dan semangat civil society. Lebih bertumpu dan berasaskan kesetaraan dan kebebasan. Uraian di atas memperlihatkan bahwa terhadap hubungan integratif dan sinergis antara karakteristik budaya dan peradaban dalam bangunan civil society. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Bernegara yang menjunjung demokratisasi dan peradaban atau civilization. Apa artinya? Artinya yaitu civil society merupakan suatu konsep kehidupan masyarakat yang bertumpu pada nation state modern dengan membangun civic culture dan social trust. Lalu, apa sih pemaknaan dari peradaban atau civilization? Yaitu mengacu pada komitmen kehidupan masyarakat yang dilandaskan atas jiwa dan semangat modernisasi. Masyarakat civil society memiliki beberapa karakteristik atau ciri tertentu dalam kehidupannya, yakni berdasarkan kesetaraan dan kebebasan. Hubungan antara karakteristik, budaya, dan peradaban civil society dapat digambarkan seperti pada lingkaran berikut ini. Nah, lalu apa saja sih contoh dari civil society itu? Yang pertama, ada organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi ini adalah organisasi yang muncul atas kesadaran masyarakat sendiri, bukan dibentuk oleh negara. Lalu yang kedua ada asosiasi penerbitan, yaitu sebuah perkumpulan masyarakat yang bergerak independen dalam memproduksi sebuah ide-ide ataupun informasi-informasi. Lalu yang ketiga ada yayasan penyelenggara sekolah swasta. Adalah sebuah inisiatif masyarakat yang bertujuan untuk mendirikan sekolah mandiri. Perempuan, sebuah inisiatif masyarakat untuk mengadakan pembelaan dan pendampingan untuk para kaum perempuan korban dari diskriminasi. Yang kelima, pejuang hak difabel, yaitu sebuah inisiatif masyarakat untuk mengadakan pendampingan untuk para penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, ada Asosiasi Perlindungan Konsumen, yaitu sebuah inisiatif masyarakat. Lalu, bagaimana sih civil society di Indonesia?
Yang pertama, juga terjadi perbedaan konteks sosiologis politik. Yang kita tahu. Lalu, bagaimana perannya? Civil society mempunyai peran andil dalam proses negara Indonesia menjadi suatu negara yang demokratis. Bagaimana ciri-ciri masyarakat sipil? Yang pertama, kesukarelawan. Lalu yang kedua ada kewaspadaan. Dan ketiga ada keswadayaan. Nah, upaya masyarakat sipil mendorong demokrasi dalam berbagai aspek pembangunan seperti anti korupsi, mengawasi kerja parlemen, dan memperjuangkan hak-hak buruh. Lalu, mengapa sih civil society dengan demokrasi mempunyai hubungan yang saling bergantungan? Karena masyarakat sipil tanpa adanya negara tidak dapat tumbuh berkembang dengan baik. Dan begitu juga dengan negara. Negara tanpa masyarakat sipil akan menjadi negara yang otoriter. Seperti halnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada saat kepemimpinan Soeharto, civil society ini memang sudah ada. Tetapi peran civil society pada saat itu masih sangat lemah. Kemudian, bagaimana kebangkitan civil society di Indonesia? Yang pertama, civil society di Indonesia mulai ada sejak zaman penjajahan Belanda. Lalu, proses kebangkitan civil society pada masa sekarang itu dimanifestasikan ke dalam gerakan sosial seperti resistensi simbolik, resistensi pragmatis, dan resistensi simbolis pragmatis. Dan yang terakhir melibatkan dari 3 kekuatan. Yang pertama, pemberontakan petani di Jawa dan Sumatera. Lalu yang kedua ada melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja untuk menuntut kenaikan upah dan suasana kerja. Dan terakhir, kaum pemuda membentuk kelompok diskusi di kota-kota besar. Nah, demikian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.